Baik, semangat pagi mitra-mitra agro dimanapun Anda berada ya. Tema kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang rumput laut ya. Tentang rumput laut ya, bagaimana supaya kita mendapatkan rumput laut, budidaya rumput laut ini yang bagus, tunasnya berkembang, tambah banyak, warnanya cerah, tentu saja produksinya bisa meningkat ya. Baik, barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro ya pada PT Natulan Nusantara. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ada 4 jenis atau 4 spesies yang ada di Indonesia, rumput laut yang ada di Indonesia yang banyak dibudidayakan. Yang pertama adalah SMA Cottoni ya, ini yang warnanya ada juga yang hijau, ada juga yang coklat ya, dan ini yang paling sering ya banyak di Indonesia yang dibudidayakan. Kemudian ada jenis Sargassum ya, Sargassum seperti itu, ada daunnya. Ya, kemudian ada Glaciaria, ini biasanya warnanya merah ya teman-teman, sahabat-sahabat agro. Dan kemudian ada Caulerpa, ya ini semacam ada bintil-bintil di situ pada batangnya ya. Yang paling sering adalah nomor 1 dan nomor 2 ya, yang paling umum. Ya, tapi nomor 3 dan nomor 4 juga ada yang membudidayakan. Nah, bagaimana cara budidaya dengan teknologi NASA? Yang pertama adalah tentu saja kita melakukan dengan perendaman rumput laut. Ya, penderaman rumput laut. Yang pertama adalah kita lakukan ambil 3 tutup POC NASA ditambah dengan 1 tutup hormonik pada air kurang lebih sekitar 10-15 liter ya, kita campur, kita rendam seperti itu kurang lebih sekitar 3-4 jam ya. Atau kita lakukan dengan 1 botol POC dan 1 botol hormonik yang 100 ml itu dicampur jadi 1 ya, dikocok dulu jadi 1, kemudian diambil 3 tutup ya, diambil 3 tutup sampai 4 tutup ya, bisa 4 tutup pada 10-15 liter air. Dan kemudian bibit rumput laut sebelum diikatkan pada batang kayu ataupun direndamkan di laut ataupun di tambak, itu diikatkan di tambak ya, itu kemudian kita lakukan perendaman 3-4 jam ya kurang lebih, kemudian baru kita lakukan pengikatan di tempat-tempat yang akan budidaya rumput laut ya. Kalau itu budidaya di tambak, nah ya, tambak yang kurang lebih sekitar 2.500 meter persegi, maka bisa kita tambahkan dengan produknya yaitu dengan ton ya. 1 botol ton kurang lebih 250 gram itu untuk kurang lebih sekitar 2.500 meter persegi. Nah, kalau tambaknya cuma 1.000 bagaimana? Cuma kita ngambil 100 gramnya ya, atau kurang lebih sekitar separuh botol saja untuk kita tambahkan pada tambak yang digunakan untuk budidaya rumput laut. Jadi kalau rumput lautnya itu diikatkan di laut, maka kita tidak perlu dengan menggunakan NASA, cukup perendamannya dengan POC NASA ataupun hormonik saja. Ya, ini adalah bibit yang tidak pakai sebagai pembandingnya ya, bibitnya sudah ditambak ini pada posisi tambak dan sudah 4 bulan. Ya, tidak berkembang, kerdil dan banyak lumutnya sehingga tunasnya tentu saja sulit untuk berkembang. Nah, ini yang pakai NASA ya, sudah 2 minggu pakai NASA, tapi kita lihat adalah batangnya ataupun talusnya sudah mulai panjang dan membesar dan tunas-tunas baru bermunculan, dan kalau kita pegang itu malah seperti kayak lembut begitu ya. Langsung dilihat seperti lembut, tapi kalau yang tadi yang di sini nah ini seperti agak sedikit kasar karena memang tunasnya tidak berkembang. Ini adalah berbeda sama sekali, pembeda sama sekali. Nah, begitu sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, demikian tadi tema kita tentang budidaya rumput laut dengan perendaman POC NASA ataupun hormonik. Terima kasih, mudah-mudahan tema ini bisa memberikan manfaat dan semangat pagi.